Jujur gue itu masih bingung kenapa ada orang yang marah sama Ahok perkara Ahok pingin bongkar kasus korupsi di Pertamina. Kenapa? Ada apa? Kok kalian benci segitunya? Kan baik niatnya mau membongkar kasus korupsi. Kok kalian marah? Ada apa ini? Terkhususnya si pengacara itulah, pengacara terkenal tuh. Aneh menurut gua. Jangan-jangan yang korupsi itu kliennya, ya kan? Ya nggak sih? Walaupun nantinya si Ahok jadi tersangka di kasus ini, gue nggak peduli. Yang terpenting kasus ini terang benderang. Kasus ini tuntas sampai ke akar-akarnya siapa dalangnya. Setahu gue nih ya, setahu gue katanya keluarga Mulyono banyak terlibat di situ. Katanya sih keponakannya si Mulyono punya jabatan tinggi di Pertamina. Apakah benar? Jangan-jangan. Kalau menilai dari reaksi dari Hotman Paris yang sangat keras terhadap Ahok, sepertinya bukan kliennya yang tersandung kasus korupsi di Pertamina, tetapi dirinya yang terkait. Jangan-jangan Hotman Paris ini terlibat money laundry di Pertamina. Sampai-sampai ngotot begitu, bahkan bersuara lantang ingin memproses Pak Ahok untuk dijadikan sebagai tersangka dan dipenjarakan. Nah, yang lebih parahnya lagi, Hotman Paris ini mengatakan bahwa siapapun yang membela Pak Ahok, dia berpikir bukan memakai otak tetapi memakai pantat. Aduh, ngeri juga nih Hotman Paris. Nah, akibat apa yang menjadi kelakuan Hotman Paris ini tentu menuai respon yang beragam dari netizen, terutamanya yang akan saya tampilkan, di mana Mbak Dopi dan juga Mbak Widya merujak habis-habisan si Hotman Paris, sang pembela mafia. Nah, untuk itu langsung saja kita simak videonya. Masih lanjut Mbak ngebahas Nopi. lawyer kaliber dunia yang dikenal seantero jagat raya, terutama dengan tajir melintirnya. Dan sekarang mulut nyinyirnya dia ini lagi sibuk menyerang Ahok. Bahkan pendukung pembelanya Ahok pun ikut-ikutan dia serang. Horas Bang Hotman Paris Hutapea. Sebelum gue lanjut nih ya, gue mau nanya sama lu Bang Hotman, apakah lu sudah menonton video fullnya Ahok yang berdurasi kurang lebih kalau nggak salah 34 menit? Jika lu menonton videonya Ahok itu secara full, benar-benar sampai selesai, lu harusnya paham ya apa yang disampaikan, arahnya kata demi kata yang dilontarkan dari Ahok. Seperti itu, oke? Nah, gue nonton di salah satu video lu, ada lu bilang kata kunci bongkar, oke? Kata kunci bongkar, garis bawahi ya. Nah, kalau lu menonton di menit ke-13, kalau nggak salah mulai di menit ke-13, itu Ahok menjelaskan bahwa dia melihat direksi di Pertamina ini sudah mulai melawan dia, gitu. Karena ada beberapa kebijakan Ahok yang nggak diturutin, yang nggak dipatuhi, gitu ya. Karena direksi ini sadar bahwa Ahok sebagai komut tidak memiliki wewenang untuk memberhentikan, mengganti mereka. Akhirnya mereka bisa melawan Ahok seenaknya. Tetapi sebelum Ahok mengundurkan diri pada tahun 2024, dia sempat tuh mengunci para direksi dengan membuat RAKAP dalam RUPS yang ditandatangani dan disepakati oleh semua direksi. Dari situ Ahok lalu bilang, jika gitu ya, nanti ternyata RUPS ini penghematannya 86% dan dirubah, berarti kan ada perubahan RUPS, maka mereka itu semua maling dan Ahok akan membongkar mereka semua, para direksi yang merubah RUPS atau tidak menjalani, tidak mematuhi kesepakatan yang sudah ditandatangani bersama di dalam RUPS. Itu loh pernyataan Ahok mengenai bongkar ya. Terus lu juga ngomong kan, kenapa Ahok baru bersuara sekarang? Gue rasa kalau Ahok baru bersuara sekarang, seharusnya sebelum lu nyinyir dan menyerang Ahok, lu harus memastikan dan mencari tahu dulu Bang Hotman, apa alasan kuat Ahok hingga Ahok ketika menjadi komut itu tidak bersuara mengenai adanya korupsi di Pertamina. Ya, kalau menurut gue ya, secara pribadi dari gue nonton videonya Ahok, mungkin Ahok belum memiliki bukti-buktinya itu 100%, karena Ahok menjelaskan bahwa dia sebagai komisaris utama tidak memiliki wewenang, tidak bisa
mencampuri urusan pengadaan. Makanya untuk bisa dia memantau semua kinerja secara teknis, mekanisme yang ada di Pertamina, Ahok meminta agar dibuat e-katalog. Tetapi usulan permintaan Ahok untuk membuat e-katalog itu tidak dijalankan oleh para direksi. Ya mungkin itu, ya akhirnya kan karena dia tidak memiliki wewenang, dia nggak bisa mencampuri urusan pengadaan, bukti dia nggak kuat, makanya dia belum bersuara. Atau mungkin ada faktor-faktor lain. Lalu yang kedua, dia baru bersuara sekarang. Kenapa juga gitu? Sebenarnya Ahok ini bersuara ya mungkin karena ya ketika mencuatnya isu korupsi di Pertamina, semua mata terutama para pembencinya Ahok itu langsung tertuju kepada dia, seolah-olah dialah tersangka utama, dia terlibat, dia yang harus bertanggung jawab terhadap korupsi yang terjadi di Pertamina. Ya dong ya, kalau itu sih gue maklum ya, mungkin karena Ahok ini kan kader PDI Perjuangan, ya sama-sama tahulah udah jadi rahasia umum gitu, bahwa saat ini kader-kader PDI Perjuangan yang punya potensi yang hebat-hebat ini memang lagi jadi sasaran tembak di rezim ini ya, untuk dijatuhkan, bagaimana untuk menghancurkan, menenggelamkan nama besar PDI Perjuangan. Makanya Ahok lah yang dituju, padahal seharusnya itu kan ada direktur utama ya, bahkan ada BPK yang mengaudit, lalu di anak perusahaan pun ada komisaris utamanya, ada dewan pengawas, ada para direksi. Kok hanya tertuju sama Ahok, seolah-olah Ahok lah yang paling harus bertanggung jawab, dan ada menterinya. Kenapa hanya Ahok gitu? Ya, lalu kemudian ada salah satu media yang mewawancara Ahok. Di situ Ahok menyampaikan di pertanyaannya itu bagaimana jika Ahok diperiksa oleh Kejaksaan Agung, dan dia menyampaikan dia siap dipanggil oleh Kejaksaan Agung dan memberikan semua bukti-bukti yang dia punya saat ini, seperti notulen rapat, rekaman, dan yang lain-lain. Yang akhirnya dari bukti-bukti yang dia punya ini, mungkin buktinya belum 100%, biar diselidiki, ditindaklanjuti oleh pihak Kejaksaan Agung. Sampai sini lu paham gak sih Bang Hotman? Mikir dong. Dan ketika lu bilang ke pendukungnya Ahok ini agar berpikir pakai otak, jangan pakai pantat, ya nggak apa-apa sih. Minimal walaupun gua dan para pendukungnya Ahok berpikir pakai pantat, tapi kita masih bisa berpikir rasional dan waras. Betul. Sementara lu yang katanya berpikir pakai otak, tapi cara berpikir lu nggak rasional Bang. Oh, tapi gue maklum sih, lu nggak berpikir secara rasional, ya mungkin karena waktu di dalam kandungan otak lu dikit, nutrisi dari ibu lu dikit gitu ya, jadi otak lu dikit, cetek, makanya jadi nggak berpikir rasional, lu menyerang lebih ke pribadi, tidak ke substansi masalah korupsinya. Itu yang lu lakukan Bang. Ya, miris. Harusnya sebagai pakar hukum lu lebih membahas ke substansi korupsinya, bukan menyerang pribadinya Ahok Bang Hotman ya. Sekali lagi ya, nggak apa-apa gua dan pendukungnya dibilang mikirnya pakai pantat ya, tapi masih bisa rasional. Sementara lu kasihan deh, mikir pakai otak tapi nggak rasional, yang mungkin efek otak lu waktu lahir dikit di dalam kandungan ya Bang ya. Terus lu juga kan dengan sombong dan jumawanya juga lu nggak terima dikatain buzzer, lu bilang gue nih kaya raya, gue punya segalanya. Bahkan di video lu bilang lu di rumah sakit Mount Elizabeth kalau nggak salah ya di Singapura ini, perharinya itu biayanya $16.000. Oke Bang, gua tahu lu nggak usah jelasin, semua juga tahu bahwa lu tuh tajir melintir, duit lu nggak ada seri, lu nggak ada duanya kekayaan lu. Tapi lu inget Bang, percuma lu kaya raya tapi penyakitan. Emang kekayaan lu yang saat ini lu punya bisa menyelamatkan lu dari kematian? Emang kekayaan lu yang lu punya saat ini bisa menyelamatkan dari berbagai penyakit lu? Emang kekayaan lu yang lu punya saat ini bisa dijadikan alat negosiasi ketika nanti lu di akhirat bersama Tuhan? Jangan sombong Bang, jangan jumawa, jangan takabur. Di atas langit masih ada langit ya. Gila lu ya, baru segini kayaknya lu gak ada apa-apanya sama Tuhan, tapi lu udah seolah-olah lu melebihi Tuhan. Lu bisa menghakimi orang seenaknya, ngaca diri ya. Kalau lu bener, pasti gak akan mungkin banyak hujatan dan caci maki terhadap lu. Pasti banyak yang mendukung lu. Buktinya, gue cek di semua medsos, hampir 80% semua nyaci maki lu, menghujat, yang artinya lu nothing Hotman Paris Hutapea. Tugas komisaris adalah termasuk Hai juga Bang Hotman, jumpa lagi dengan Widya. Bang Hotman, saya juga panas dengan cop-cop Anda yang gak karuan di Singapura pula. Nih Bang Hotman, ya saya kritik sedikit ya buat Anda. Anda sebagai senior, orang yang miliarder, sebagai pengacara senior, jangan bela mafia. Nih begini ya, ini kan perusahaan Pertamina itu perusahaan milik negara, bukan swasta.
Ya, kalau bicara soal bla 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 dan masalah yang namanya petrol pun, Bang, terlambat ngomong sekarang. Ya, coba perhatiin tahun 80-an ya, petrol itu dipegang siapa? Siapa komisarisnya? Siapa yang ada di dalamnya? Kerjasama sama siapa? Dikelola sama anak-anak cendana ya, terutama Tommy Soeharto dulu ya. Dikelola bahan mentahnya, bahannya atau mentahnya dikirim, diekspor, diimpor ke luar negeri, dikelolanya di sana, sementara rakyat kita kan antri bensinnya. Kan udah biasa yang seperti itu, Bang. Nah, intinya begini, Bang, apakah BTP bisa ya sebagai komisaris utama ya hanya beberapa tahun ya menjadi komisaris di situ membongkar ini? Nggak bisa, ini negara. Kalau Ahok brutal ya di situ langsung bla 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 bla, langsung tuh ditebas sama presidennya, ya kan? Ini kasarnya loh, kasarnya ya, ama yang di atas gitu. Apakah mereka ini dapat itu? Ya pastilah, karena Ahok orangnya kan blak-blakan, orang yang ngomong, ya kan? Kalau ditebas, coba sindir-sindir lah Menteri BUMN-nya, seperti Erick Thohir misalnya. Jangan hanya Ahok aja lu labrak, betul apa enggak? Ya, jangan Ahok aja yang lu labrak. Ya, berapa tahun ini ya yang namanya Erick Thohir menjadi BUMN? Ya, mengelola keuangan yang negara BUMN ya, Pertamina lah, gas lah, apalah. Coba disenggol. Ya mafia-mafianya. Apakah Ahok bisa langsung ya to the point tebas? Itu nggak bisa. Kalau Ahok tebas langsung to the point ya Hotman ya, Bang Hotman ya. Kalau Ahok langsung tebas to the point begitu, pastilah orang-orang dalam itu banyak yang kena. Terutama Menteri BUMN-nya pasti ada, ya kan? Nggak mungkin nggak, ya kan? Atas-atas itu pasti kena, ya kan? Segampang itu, negara Indonesia loh ini, bukan Amerika. Nah, lah sekarang gini aja kita perbandingannya ya. Orang yang kerja ya di sini ya, di negara kita ini ya, di negara kita ini melakukan kunjungan ya. Negara kita ini kalau nggak salah ada 94 KBRI, KJRI ya beberapa. Nah, mereka ini ditugaskan ya dengan ini ya, study tour, dengan urusan pekerjaan di luar negeri ya, urusan pekerjaan di luar negeri nih misalnya ya. Jadi di sana seharusnya 3 hari kerja loh di luar negeri, ke Amerika misalnya, nemuin komisaris siapa, dirut siapa di sana, ya kan? Ada rapat lah, inilah pertemuan itulah, ya kan? Bang Hotman pasti tahu ya. 3 hari kerja, selebihnya jalan-jalan, uang negara semua di situ. Emang bisa rakyat negara kita ini tebas orang-orang yang seperti itu, berantas yang seperti itu? Begitu juga di Pertamina. Ya salam murah saja. Jadi walaupun udah senior sebagai pengacara di negara kita ini ya, rakyat harus kritik juga. Kenapa Anda panas ya? Kalau Ahok menebas to the point masalah ini, soal-soal orang mafia yang ada di migas, terutama ada yang di Pertamina ya, udek-udek yang namanya di Pertamina yang oplos masalah ini, pasti ada yang kena. Nggak mungkin itu nggak ada di atas itu terima persenannya ya. Atau jangan-jangan Anda juga ada sahamnya di sana. Ya maaf canda ya, jangan-jangan Anda juga ada ya. Kok ketakutan sama Ahok ya? Kok ketakutan sama Ahok? Ahok juga punya bukti, rekaman-rekaman mereka ya, yang kerjasama. Makanya dia juga sanggup. Kalau dia kejagung berani panggil dia akan datang. Siapa aja yang kamu bongkar? Siapa aja, pejabat mana saja yang akan terseret? Ya, apakah ada Polri pelindungnya, ada petinggi Polri misalnya? Ya, apakah ada itu orang-orang BUMN yang menterinya misalnya begitu? Seneng lah. Kalau Anda benar-benar membela negara kita nih, bela yang benar, jangan asal jiplak, ya kan? Coba kalau orang lain asal jiplak, ya kan? Rame. Terus bahas tuh masalah korupsi-korupsi juga, ya. Ini tentang mafia yang ada di Pertamina. Ya, dari dulu saya bilang, ya, yang namanya lembaga-lembaga itu ada 21 lembaga yang diciptakan orang-orang sebelumnya, dipangkas ya dari 21 menjadi 8 lembaga, tinggal 4 lembaga itu kemarin, ya kan? Nah, terutama orang-orang yang namanya petrol segala macam itu, karena dipangkas, pada ngamuk gitu juga. Negara kita banyak yang dibom loh. Kemudian semenjak yang namanya Ahok jadi komisaris di situ juga, emang nggak sadar yang namanya Hotman Paris ini kalau tangki Pertamina itu banyak yang terbakar sebelumnya, ya kan? Ahok juga menjaga negara kita ini akan dihancurkan, dibakar sana, dibakar sini, ya kan? Tangki kita udah berapa banyak dibakar akibat cuilan yang namanya sentilan dari Ahok. Bahaya nggak kira-kira? Bisa nggak? Kalau emang bisa, coba cuap-cuap. Ya, senggol bos, orang-orang dirut-dirutnya, ya sekalian BUMN-nya, paham? Ya, walaupun senior juga kadang-kadang ini orang, ya kadang-kadang sarapnya kejepit juga ini, ya, jangan bela mafia,
bela negara. Kalau mau bela negara itu, contoh nih kemarin, ya kan? Ya, saya mati-matian ya bela 7 tersangka yang tidak bersalah. Anda bela Rudiana, ya kan? Dulu Anda mau penjarain yang namanya Rudiana, sekarang kicap. Ya, apa dugaan saya? Apa benar apa enggak? Hah? Benar kan? Nah, rakyat Indonesia ini harus bicara. Ya lah, jangan hanya Ahok aja lo gebuk. Ya. Paham? Sampai di sini. Kalau berani Anda tunjukin, cari masalah, cari ininya. Ya, cari tahu. Kenapa? Siapa aja? Rekaman akan muncul. Kalau yang namanya Kejaksaan Agung itu punya nyali panggil Ahok. Kenapa sampai sekarang belum dipanggil Ahok? Ya, akankah melibatkan yang namanya orang-orang petinggi di negara kita ini? Semoga saja. Itu harapan saya. Jadi kalau masalah bla 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 soal tidak mengetahui, dia tahu, kamu juga tahu dulunya. Bagaimana sih kong kaling kong orang-orang di Pertamina ini dulu? Dari zaman SBY 10 tahun SBY menjabat, ya kan? Bagaimana caranya orang-orang di Pertamina kita ini? Ya, solar sampai antri segala macam. Bedanya apa sekarang? Kudu di barcode, kudu di iniin, ya kan? Zaman Soeharto juga begitu. Ya kan? Antri, cari di mana ujung-ujungnya kan impor. Gitu. Hotman Paris nggak bicara. Kalau soal-soal orang-orang Pitral juga terlibat, ada anak Soeharto, Tommy, ada 2 bersaudara, ada Bambang, ya kan? Itu nggak sindir. Kenapa hanya Ahok yang sindir? Ya kan, bisa nggak? Mereka-mereka yang di dalam-dalam itu masih banyak keluarga cendana dulunya. Baru berapa bulan Ahok menjabat jadi komisaris aja, tank-tank Pertamina kita udah banyak dibakar. Akibat sentilan-sentilan yang namanya Ahok. Pada takut. Ya kan? Yang namanya kebakaran itu faktor sengaja atau benar-benar nggak sengaja? Kalau pendapat saya itu sengaja dibakar. Salam waras saja buat orang satu ini.